Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار إلى نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya segala perkara menjadi baik. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya sekalipun kita sebagai orang yang mukmin ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, kenikmatannya yang dimana hal ini merupakan muta'alliqun dikaitkan dengan asma Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang dimana Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya, kenikmatannya diberikan kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala memberikannya hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka dari sini pantas dan layak, jadirun, selayaknya bagi kita seorang muslim dan muslimah, selayaknya bagi kita seorang mukmin dan mukminah, lebih utama bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini tidak dikatakan orang yang beriman sempurna imanannya, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengadakan orang-orang yang seperti ini dengan perkataan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya itu sangat banyak sekali. Yang paling agung dan yang paling tinggi dan paling mulia yang akan bisa memberikan kita manfaat, yakni nikmat Islam, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah Islam. Kemudian setelah itu di antara nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat diberikannya pemahaman yang benar, nikmat diberikannya ketulusan, keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala rahmatan wasi'atan. Beliau menjelaskan dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, beliau menjelaskan bahwasanya sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala 'abdi. Bahwasanya benarnya pemahaman seorang hamba, benarnya pemahaman seorang muslim di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam taqarrub, di dalam memahami i'tiqad, keyakinan, akidah dan manhaj. Kata beliau, min a'zami ni'amillah, di antara perkara yang paling agung, yang paling besar kenikmatannya
ba'dal Islam, setelah seorang hamba ini mendapatkan hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ayolah ikhwah, ayolah akhwati fillah, hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum, selayaknya bagi kita mensyukuri, mensyukuri dan menjaga nikmat ini, menjaga karunia yang Allah berikan kepada kita ini. Jangan sampai lepas dari genggaman tangan kita. Jangan sampai lepas dari genggaman akidah yang sudah menancap pada diri kita. Dengan apa? Dengan banyak syubhat. Pada sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba-hambanya sihatul fahmi wa husnul qasd, semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ini. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah melanjutkan balaghumat saqal Islam. Bahkan kedua unsur ini, yakni sihatul fahmi dan husnul qasdi, yakni niat yang tulus, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga benar dari pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ini merupakan pondasi Islam. Yang mana zaman sekarang ini banyak kaum muslimin, banyak kaum mukminin yang dimana mereka intisabnya, intimanya kepada Islam, akan tapi pemahamannya, akan tetapi niatannya rusak seperti itu, melenceng dari shiratal mustaqim. Maka dari sini Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan bahwasanya bal huma saqal islami, bahkan keduanya ini merupakan pondasi Islam. Wa bihima ya'manul 'abdu, dan dengannya yang dimana hamba ini akan selamat dari ya'man an tariqal maghdubi 'alaihim alladzina fasada fuhumuhum, yang dimana yakni seorang hamba akan merasa aman, akan diberikan keamanan dari perkara yang bisa menyesatkan mereka, dari perkara yang bisa menjadikan mereka bisa sebagai al-maghdubi alaihim, yakni sebagai orang-orang Yahudi, yang dimana mereka itu diberikan yang namanya pemahaman, diberikan yang namanya ilmu, akan tapi fasada qasduhum, rusak niatannya. Dan juga tariqad dhalin, dan juga jalannya orang-orang yang menyimpang, yang melenceng dari shiratal mustaqim, an-nasara, yang dimana alladzina fasadat fuhumuhum, yang dimana mereka ini niatannya terus akan tetapi pemahamannya melenceng, pemahamannya menyimpang. Nah, maka dari sini bang siapa yang goncang salah satunya, bang siapa yang salah satunya tidak ada pada diri seorang hamba, maka ketahuilah ia berada di dalam i'wijaj sirat, yakni jalan yang bengkok, jalan yang bergelombang, jalan yang tidak lurus, jauh dari siratal mustaqim. Maka dari sini ayolah ikhwah, penting bagi kita tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah Islam, hidayah sunnah, wajib bagi kita untuk menjaganya. Dengan apa? Dengan memperhatikan awamirillah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperhatikan apa saja kewajiban bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah. Baik, tema pada kali ini ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, yakni berkaitan dengan yang namanya usul dakwah salafiyah, yakni pondasi dasar-dasar dakwah salafiyah, seperti itu. Yang dimana akhwat fillah banyak di antara kita atau di zaman sekarang ini kaum muslimin an-nasu ajma'in, yakni manusia lari dari yang namanya apa? Perhatian, fokus terhadap apa? Usul dakwah yang dibangun oleh para nabi dan para rasul. Usul yang dibangun di atas manhajnya para ashabul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usul yang dibangun di atas manhajnya a'immatul arba dan juga ulama-ulama lainnya. Banyak di antara kita sekarang ini merasa kurang pede, merasa minder, merasa takut, merasa khawatir kalau kita bahas ini, bahas itu yang berkaitan dengan usul, berkaitan dengan pondasi, berkaitan dengan dasar dakwah salafiyah itu sendiri. Mereka lari darinya. Mereka khawatir, takut nggak ada yang ikut, nanti
followernya sedikit, nanti dan seterusnya. Nah, maka dari sini ya, Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, beliau menjelaskan dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Beliau menjelaskan bahwasanya, kata beliau, orang-orang yang dimana berdakwahnya melisihi usul dakwah para anbiya, misi dakwahnya para rasul. Kata beliau, beliau mengatakan dalam kitab beliau yakni Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bahwasanya wasara katsirun minad du'ati, dan banyak dari para dai, banyak dari para orang yang menuntut ilmu syar'i, banyak di antara orang yang dapat hidayah sunnah, akan tetapi mereka fokusnya, perhatiannya yahtamuna bijawaniba doilatin, yakni mereka perhatiannya, fokusnya bukan ke perkara yang sudah dibangun oleh para rasul dan para anbiya, malah mereka perhatiannya kepada perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang sebenarnya itu bukan fardu ain, perkara-perkara yang sebenarnya itu merupakan fardu kifayah, perkara-perkara yang asalnya adalah cuma sunnah belaka. Maka di sini beliau menjelaskan, banyak di antara para doa, banyak di antara para thalibul ilmi, yang mereka tidak memperhatikan, tidak memfokuskan, tidak punya perhatian dalam masalah asas dasar dakwah salaf. Dengan apa? Dengan kekhawatiran tadi. Takut followernya sedikit, takut nanti tidak ada donatur, takut dan seterusnya. Yang penting narik follower dulu, yang penting dapat simpatis dulu, yang penting dan seterusnya. Ini al-ikhwah, camkan baik-baik kata Syekh Fauzan, hal ini merupakan la tusminu wa la tughni min ju'. Hal ini tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada harganya sama sekali, tidak ada yang namanya sesuatu yang berharga dari dakwahnya biduni, kata beliau, bidunil akidah, tanpa penerapan akidah. Maka dari sini al-ikhwah, penting kita memahami, penting kita mengkaji tentang asas usul dakwah salafiyah. Ketahui bahwa Umar Khattab radhiyallahu anhu beliau menjelaskan bahwasanya fafham idza adla ilaika fala yanfa'u takallamun bihaqqin la yani nafadha lahu. Pahami ini. Sudah jelas fondasinya para nabi, para rasul, dakwahnya adalah dakwah menyeru pada Allah, dakwahnya adalah dakwah tauhid. Maka fahami. Apabila ada orang-orang yang membutuhkan dalam perkara ini, permasalahannya ini kepadamu, sedangkan kamu tahu ilmunya, maka harus diterapkan lebih dahulu. Fala yanfa'u takallumu, maka tidak bermanfaat sama sekali. Orang ngomong kebenaran. Ini adalah haram, ini adalah halal, ini adalah wajib sholatnya, ini adalah ini. Akan kita la nafadalah. Tidak praktekkan, tidak praktekkan tentang apa? Usul dakwah salafiyah. Hakikat yang gimana Allah Subhanahu wa taala mengurus para nabi dan para rasulnya, seperti itu. Maka dari sini beliau menjelaskan juga wa yakuna janib aqidati wa hum yarawna an-nasa mutawarritina fi syirkil akbar. Kata beliau Syekh Fauzan hafizahullah taala, dan mereka ini para dai, para talibul ilmi, yang mereka intisabnya kepada salafiyah, mereka intisabnya mengaku-ngaku saya ini salafi, saya ini mengikuti dakwah salaf, saya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, akan tapi mereka yatrukuna janibal aqidah, mereka meninggalkan asas dakwah akidah yang dibangun oleh para rasul, yang oleh para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hum yarawna an-nasa, dan mereka padahal tahu gitu. Mereka tahu manusia itu banyak bergelimang jatuh dalam apa? Perkara syirik akbar. Perkara syirik yang bisa menyebabkan seorang hamba tak kala meninggal dalam keadaan berbuat syirik akbar, bisa menyebabkan waliyatubillah, nasallallahu alaihi wasallam, menyebabkan orang hamba ini kekal dalam api neraka, waliyatubillah. Sudah tahu, masih banyak orang yang tidak faham masalah akidah, masih banyak orang yang berjatuh, berkelimpangan dalam perkara syirik. Lalu kenapa kita fokusnya bukan kepada dia?
itu. Lalu kenapa kita fokusnya malah birrul walidain, ya, perkara rumah tangga, perkara ekonomi, perkara politik, perkara-perkara yang sebenarnya itu sebenarnya penting, tapi ada yang lebih penting, al-ahamu fal-aham. Ini apa? Menerapkan akidah kepada kaum muslimin, menerapkan ini fondasi dasar usul dakwah salafiyah. Seperti itu. Ini dakwah yang tidak bisa diotak-atik, dakwah yang tidak bisa dikolaborasi, ya diubah-ubah. Yang penting kita mendatangkan simpatisan dulu, yang penting jamaah senang dulu, yang penting subscribe banyak sekali seperti itu. Kalau kita selipi tidak seterusnya. Nah, ini ketahuilah bahwasanya ini bukan dakwah salafi, bukan dakwah salafiyah. yakni dakwah yang menyuruh kepada jalannya mereka sendiri, jalan yang menyuruh kepada ahwa, yang hawa nafsunya. Yang lebih pintar para nabi kita dalam masalah dakwah. Kita atau para nabi, kita atau para rasul? Para rasul sallallahu alaihim ajma'in. Yani para nabi dan rasul yang lebih paham dalam masalah apa? Perkara yang penting kepada umat ini, seperti itu. Maka dari sini kita jangan sok pintar, jangan sok-sokan, ya. Seperti itu, muter-muter, wah, kalau saya dakwah tauhid, saya dibenci, saya diusir, nanti follow-nya sedikit, nanti saya nggak ada, nanti dan seterusnya. Ya, ketahuilah kita ini sebenarnya dari awal sudah menyelisih Rasulullah SAW. Ya, kita merasa pesimis, nanti diusir, nanti nggak ada yang donasi, nanti nggak ada yang atur, nanti nggak ada yang selainnya simpati kepada kita, nanti nggak ada yang dukung dan seterusnya. Ketahuilah ini saja sudah syirik, seperti itu. Bahkan lebih syirik daripada orang musyrik. Kenapa? Karena orang musyrik, kata sesuatu Fauzan, mereka syirik dalam masalah uluhiyah, seperti itu. Sedangkan kita syirik dalam masalah rububiyah. Kurang yakin ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razi Al-Ghani, seperti itu, yang memberikan rezeki, yang akan menolong dakwah ini, gitu. Kita nggak merasa yakin, gitu loh. Tidak yang sudah dibangun oleh Rasul, kita bisnis. Kalau saya ikuti dakwah Rasul, kalau saya ikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW, kalau saya ikuti dakwahnya A'immah, agar as-salafus saleh, takut diusir, takut nggak ada yang dukung, takut sehingga dibikin-bikinlah, ya, mau coba metode dalam dakwah yang tidak asal usulnya, metode sebenarnya kata Rasulullah, ya, jawanib dha'ilah, bukan asas sebenarnya, seperti itu. Tapi penting, tapi ada yang lebih penting dari itu, al-ahamu fal-ahamu, yakni menanamkan umat manusia ini akidah yang benar, akidah yang lurus, yang dibangun di mana? Di sana Rasul, diutus Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah kami utus para rasul. Lihat, ya, rasulah ini mufrad ayul ikhwah, ya, bukan jamak, menunjukkan bahwa setiap pribadi seorang rasul, ya, mereka semuanya memiliki tugas yang sama. Ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, apa tugasnya? Satunya, ani'budullaha wa yajtanibu taghut. Itu tugasnya Rasul diutus di muka bumi ini, tanpa melihat embel-embel, takut diusir, takut nggak terima, bisa saudara dulu. Nah, ini ya kawan, nggak tahu lah bahwa orang yang seperti ini sadar atau tidak sadar jatuh ke dalam perkara yang syirik rububiyah, ya, tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong dakwah ini dengan kita menegakkan dakwah sunnah, menegakkan dakwah salafiyah, menegakkan dakwah yang di sana ada para rasul, para anbiya, ya, sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Dari sini Syekh Fauzan, inna katsiran min ad-du'ati al-yawma ma'al asafi la yahtamuna bi janibil aqidati wa islahiha. Bahwasanya banyak di antara para dai, para orang yang menuntut ilmu, para orang yang sudah paham bahwa ciri khas dakwah salafi adalah dakwah berkenaan dengan tauhid, dakwah yang berkenaan dengan masalah akidah, dakwah dengan manhaj, tapi dia malah fokusnya, malah prioritasnya dalam belajarnya, dalam mengajarkannya, dalam mendakwakannya bukan masalah perkara akidah, tapi perkara-perkara yang sebenarnya sudah disepakati oleh kaum muslimin, seperti itu.
Perkara sholat, kaum muslim sudah paham kewajibannya. Perkara zakat, perkara birrul walidain, perkara al-usrah, perkara ini merupakan perkara yang di mana ya kalau tidak dibangun di sana ya bidunil akidah maka tidak bermanfaat sama sekali. Seperti itu. Harus benar ya apa yang dikatakan Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Al-Yahya Karim. Beliau dalam mukadimahnya menjelaskan bahwasanya faqad qamat ad-da'wah as-salafiyyah ya ala ba'd al-usul, bahwasanya dakwah salafiyah tegak dengan yang namanya apa? Pondasi usul. Wa tibayanat biha ma'adaha min al-firaq an-nakibati an siratil mustajib. Bahwasanya pondasi inilah yang membedakan antara dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah yang dibawa oleh para rasul, dakwah yang dibawa oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ya, dengan dakwah orang-orang ya firaq-firaq, yakni golongan-golongan yang menyimpang dari siratal mustaqim. Tuh lihat. Akan dari sini ya sebenarnya perkataan beliau ini rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, ini perkataan yang gamblang sekali gitu loh, yang memukul pribadi seorang hamba yang sadar atau tidak sadar ya, yang tahu atau tidak tahu mereka apa ya, melenceng dari dakwah yang mulia ini gitu loh. Dengan apa tadi gitu loh, khawatir nanti sedikit pengikutnya, khawatir nanti gak ada yang mendukung dalam dakwah ini, takut gak ada donatur, takut gak ada donasi, sehingga apa doa-doa bagaimana caranya bisa mengambil simpatisan dari jamaah. Ini waliyahullah seperti itu. Padahal dakwah saja, mengajarkan kebaikan saja, tanpa memperhatikan mau enggak, seperti itu. Karena lihat berapa banyak ya dalam hadis yang panjang ya tentang apa, tentang kisah para rasul ya, yang dimana Nabi SAW diperlihatkan dalam mimpinya. Baik, uridat alaiyal umam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ditampakkan ya sekelompok umat manusia yang dimana kata beliau ya faraitu an-nabiyya ya wa ma'ahu ar-rajulani ya faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ya rajulun wa ra'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Tuh lihat, Nabi SAW diperlihatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku melihat nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Seperti itu. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1. Ada nabi yang pengikutnya cuma enggak ada sama sekali. Seperti itu. Dia menunjukkan bahwasanya barometer ya dakwah yang sukses, dakwah yang berhasil, dakwah yang di mana di sana dibangun di atas fondasi para nabi dan rasul, itu bukan melihat jumlah mayoritas pengikutnya. Seperti itu. Bukan dilihat dari banyak jamaah yang simpatisan, bukan banyaknya follower, bukan banyaknya donatur, bukan banyaknya orang yang mendukung dakwahnya. Seperti itu. Ini bukan saya, tapi jelas sekali barometernya. Belum lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Ya, wa ituti aktsara ma fil ardi. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, yudilluna an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu, mereka akan apa? Memalingkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, fahamillah, rujuklah al-inabah, yang dimana ya banyak sekali ayolah ikhwan, ini perkara-perkara yang semestinya kita menjadi prioritas, tapi mereka malah jadi apa? Dikesampingkan, jadi minoritas ya. Perkara yang sebenarnya bukan fardu ain ya, bukan kewajiban kita, malah jadi apa? Prioritas. Ya ini apa? La haula wala quwata illa billah. Maka di sini cukup benar ya, camkan baik-baik perkataan Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Al-Yahya Karim rahimallahu rahmatan wasi'ah, bahwasanya dakwah salafiyah ini dan orang yang membawa dakwah salafiyah, orang yang menyandarkan diri kepada al-intima, pada dakwah salaf ya ini gitu loh. Jangan cuma mengaku-ngaku tapi apa? Saya dakwah salaf, saya dakwah panjang celana cingkrang ya, seperti itu. Tapi dakwahnya apa?
bukan dakwah asas akidah prioritasnya. Gitu loh, bukan itu. Fikih penting, bersolat penting, fikih muamalah penting, fikih sholat penting, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi bukan prioritas. Seperti itu. Lihat para Nabi, lihat para Rasul. Kita akan bahas sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan, ya, di dalam kitab Min Usuli Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Beliau menjelaskan, ya, hafizallahu taala wa ra'ah, bahwasanya syariat zakat itu sudah ada semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada, ya, di Mekah selama 13 tahun. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Yad'u ila tauhid. Seperti itu. Ya, di sini beliau menjelaskan bahwasanya dalam kitab Ushul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah halaman yang ke-10. Seperti itu, ya. Kata beliau, Allah wa lam yakun yad'u lil ibadatil ukhra ka da'watihi litauhid hatta anna al-fuqaha lamma sallamu 'an zakati qul syuri'at fi Makkah wa buyyinat, ya, maqadiruha fil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 13 sanatan fi Makkah yad'u ila tauhid. Lihat, ya, kawan. Ya, walaupun syariat zakat ini, ya, sudah dimulai, sudah ada sejak Nabi SAW berdakwah di Mekah, ya, dan juga di mana Nabi SAW selama 13 tahun dakwah di Mekah, akan Nabi, ya, menjelaskan tentang kadar-kadarnya zakat itu berapa dan seterusnya. Itu tak kalah Rasulullah SAW di Madinah. Terus sampai 13 tahun di Mekah, Rasulullah SAW jalan 13 sana fi Makkah yad'u ila tauhid wa kana musyrikun 'indahum syai'un minan nakhwah. Seperti itu. Sekalipun kaum musyrikin itu di sana punya namanya apa? Kedudukan, ya, namanya martabat, jabatan, kemuliaan. Juga mereka itu saling tolong menolong dalam kemiskinan, ya, orang yang lagi susah ditolong, ighatsatul lahfan wa musa'adah al-marid wal fakir. Mereka juga menolong orang yang sakit, orang yang fakir. Wa indahum minal akhtar, dan juga mereka memiliki kesalahan dan seterusnya dari perkara kecurangan, ya, mithlu zina wasariqah wa wa'dul banat, dan bayi yang lahir wanita, seperti itu, wa akul maita, dan memakan bangkai, ya, dan seterusnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menyuruh manusia prioritas untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian, ikhwah? Kenapa demikian? Karena ini kunci surga, ikhwah. Karena inilah barometer seorang itu masuk surga atau masuk neraka. Seperti itu. Bukan kita bagaimana biar ekonomi bagus karena individu surga, bukan, nggak ada seperti itu. Yang ada adalah apa? Tak kalah seorang yang bertauhid, tak kalah seorang yang akidah yang benar, ini barometernya. Seperti itu. Bukan malah apa? Menyuruh lil ibadatil ukhra, kata beliau. Bukan menyuruh kepada ibadah-ibadah, perkara-perkara hukum dan seterusnya yang lainnya selain dari apa? Tauhid, akidah. Seperti itu. Maka heran, ikhwah, perkara ini yang membedakan, ya, ya, seorang dai, seorang thalibul ilmi, orang yang prioritas belajar akidah dan orang yang prioritas belajarnya bukan akidah. Ini yang bisa membedakan. Sebenarnya akan dia itu dakwah apa sih? Seperti itu. Sebagaimana perkataan Syekh Hisham bin Fuad Tabiri hafizallahu taala wara'ah, seperti itu. Dari perkataan Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim, belum menjelaskan bahwasanya perkara, tiap dakwah itu memiliki usul. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, merasa atau tidak merasa, yang dimana seorang itu fokusnya ke sana, walaupun dia mengingkarinya, betullah bahwa itulah asas yang dibangun oleh dia. Seperti itu. Itulah asas yang dibangun oleh dia dalam berdakwah kepada manusia, seperti itu. Ini, kan. Dan di sini, adapun dakwah as-salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah sangat jelas sekali. Wadihah, tsabitah,
jelas sekali seperti itu, akan ketahuan seperti itu, akan diketahui oleh seorang hamba. Kalau seorang yang mengajarkan kepada akidah prioritasnya akan kelihatan. Wah, ini dakwahnya dakwah apa? Dakwah salaf. Kalau seorang hamba yang prioritasnya bukan dakwah, prioritas. Ternyata prioritas. Ya, bukan 100% dakwah kepada tauhid, bukan prioritas seperti itu. Tauhid. Oh, yang prioritas bukan dakwah salafiyah kata beliau. Ya, orang yang dakwanya ma'ada minal firaqi an-nakibati anis siratal mustaqim. Ya, yang mereka ini apa? Menyimpang dari siratal mustaqim. Yang masuk ke dalam apa? Firaq yang menyimpang. Seperti itu. Bagaimana kita lihat ya, dakwanya orang-orang misalkan yang suka menyimpang, yang suka memberontak, ya kalau kita suka istirahat dakwah mereka. Apa dakwanya? Ciri dakwah kharij. Inil hukmu illa lillah. Ya, tidak ada hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Atau apa? Al-khilafah seperti itu. Padahal nanti di ending usul salafiyah ini Syaikhul Salam Abdul Salam Ibn Barjas beliau menjelaskan, ini orang yang seperti ini menyuruh kepada manusia tegakkan hukum Allah sampai mereka ngebom sana sini, sampai mereka memberontak kepada pemerintah, sampai mereka mencela pemerintah, mereka tujuannya ayo tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di ending kitab ini belum menjelaskan bahwasanya mereka sendiri kata Syaikhul Salam Ibn Barjas rahimahullah, beliau menjelaskan orang-orang yang seperti ini menyuruh menegakkan hukum Allah, menegakkan khilafah Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah. Seperti itu. Yang mana? Tidak menegakkan dakwah tauhid, yang dimana ini adalah asas hukum Allah Subhanahu wa taala, yang dimana para rasul diutus untuk menegakkan dakwah tauhid. Ini Taib seperti itu. Mereka sendiri tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tidak mendakwakan manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka dari saya setiap dakwah itu memiliki usul. Sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham, tahu atau tidak tahu, merasa atau tidak merasa, kata Syekh Hisham hafizallahu taala, akan kelihatan dari prioritas dia dalam berdakwahnya, akan kelihatan dari materi-materi yang dia bahas, kebanyakan dari dakwah seperti itu pada sini ketahuilah, sadarilah, jangan baperlah, seperti itu, pahamilah, gunakan akal sehat. Kalau kita ini benar-benar intisabnya, intimanya, mustanan, gitu kan, yang mengikuti jejak para sahabat saleh, ini, gitu. Bukan malah memilah, melihat sesuatu yang bukan merupakan apa? Prioritas. Maka di sini ayo ikhwah, pahamilah, ketahuilah dan pelajarilah ayo ikhwah masalah-masalah akidah. Dan orang yang merasa cukup, orang merasa sudah bisa, tauhid itu kan gitu-gitu aja, gitu aja, manhaj itu gitu aja, ketahuilah orang seperti ini pasti akan terjatuh dari apa? Dari perkara syubhat, dari perkara yang bisa menjadikan dia dari apa? Manhaj salafus saleh. Seperti itu. Imma dia tergelincir dari perkara-perkara yang sifatnya asasi, yakni mencela pemerintah, yakni dakwanya bukan dakwah kepada tauhid, yakni dakwanya bukan memerintah kepada umat manusia kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang tergelincir perkara-perkara yang sudah disepakati oleh kaum muslimin. Kemudian di sini ikhwan katakanlah bahwasanya Syekh rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau menjelaskan ada dua perkara yang menyebabkan beliau ini menyusun dari muhadarah yang ada, kemudian beliau dibantu oleh para murid-muridnya menyusun kitab ini, usul dakwah salafiyah, yang dimana asalnya adalah ini dari muhadarah Syekh rahimallahu ta'ala dan wasi'ah. Ada dua perkara yang saya ini membuat kitab ini, membuat muhadarah ini.
Yang pertama kata beliau, ma ra'aituhu wa ra'ahu ghairi min ta'alluqi ba'd al-jama'at al-islamiyyah al-hizbiyyah al-ba'idati an manhaj salaf bihadal al-ismi at-tahiri asy-syarif. Seperti itu. Kenapa beliau kok istilahnya membikin muhadharah, ya, mengumpulkan naskah beliau kemudian dijadikan kitab ini? Ya, ada dua perkara. Yang pertama kata beliau, aku melihat, ya, dan juga ya teman-teman dari masyarakat yang lain min ta'alluqi ba'dil jama'at, dari sebagian jamaah yang mereka itu apa? Mereka itu menggunakan nama dakwah salafiyah, mereka menggunakan dakwah al-sunnah wal jamaah, ya, sebagai apa? Sebagai kedok seperti itu. Sebagai apa? Sebagai covernya seperti itu. Padahal mereka ini bukan di atas dakwah salafiyah, padahal mereka ini dakwah hizbiyah al-ba'idah an manhaj salaf, yang jauh dari apa? Manhaj salaf. Itu akan kelihatan sekali. Seperti itu. Prioritas sekali, ya kan, bukan dakwah tauhid, bukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dakwah berkaitan dengan akidah dan manhaj. Prioritasnya tapi yang penting di sana senang, di sini senang, yang dimana yang penting jamaahnya banyak, seperti itu. Yang penting simpatisannya banyak, seperti itu. Nah, inilah dakwah-dakwah yang menyimpang dari dakwah manhaj salafus saleh bihadzal ismi, yang mereka ini menggunakan nama ini gitu loh. Menggunakan nama salafiyah untuk apa? Untuk menipu manusia. Thayyib. Au ma adda ila ma'nahu min al-intisabi ila salafis salih radhiyallahu alaihim ajma'in alladziina qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Seperti itu. Yang mereka menggunakan nama ini untuk apa? Menipu manusia. Ya, banyak juga orang-orang yang suka merusak korupsi, orang-orang yang suka memberontak kepada pemerintah, orang-orang yang suka mencela pemerintah menggunakan nama dakwah ini. Sehingga banyak manusia yang tertipu, banyak manusia yang apa? Jadi rancu. Seperti itu, dengan nama istilah-istilah yang ujung-ujungnya akhirnya apa? Jelek seperti itu. Seperti itu. Nah, makanya Syekh menjelaskan dalam kitab ini adalah satu alasan yang dimana Syekh rahimahullahu ta'ala menyusun, mengumpulkan buku ini, muhadharah ini. Salah satu faktornya adalah karena banyak orang-orang yang menggunakan nama yang mulia, nama yang suci, yaitu dakwah salafus saleh, digunakan untuk dakwah hizbiyah, digunakan dakwah yang jauh dari manhaj salafus saleh. Seperti itu. Kemudian yang kedua kata beliau, maqamat bihadza yani bihi hadhihi al-jama'at aw ba'daha min at-ta'aluqi bi ba'di al-sunnah wal jamaah. Yang kedua adalah banyak juga dakwah hizbiyah, dakwah yang bukan pondasinya di atas dakwah salafus saleh, yang mereka mengambil seperti sesosok figur seperti itu dari al-sunnah wal jamaah, entah itu untuk mengisi di kajiannya, untuk mengisi muhadharah dan seterusnya. Kemudian dari situ muncul istilahnya apa? Simat seperti itu seperti itu. Ini saya dakwah salaf seperti itu. Ini buktinya saya mengundang saya ini, buktinya saya mengundang saya ini. Padahal dari situ apa? Menipu banyak manusia. Seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Memberontak kepada pemerintah. Ujung-ujungnya adalah apa? Nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafa. Ujung-ujungnya apa? Kita saling saling tolong-menolong terhadap perkara yang kita sepakati, dan kita saling saling toleransi terhadap perkara yang kita perselisihkan dalam masalah kita. Ini rusak sekali, ikhwah. Ini adalah syubhat, ini adalah sesuatu yang rancu, yang sama-sama dari kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya. Inilah dua poin yang dimana Syekh rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah yang memberi gagasan untuk mengumpulkan, untuk menyusun buku ini. Seperti itu, ya, sebagaimana istilah al-sunnah wal jamaah, sekarang lagi tenar bunyi itu istilah salafi, dakwah salaf, seperti itu. Salafi rasul itu tenar sekali, tapi anehnya banyak di antara mereka itu cuma intisab saja, cuma intima saja, seperti itu, tapi tidak merealisasikannya seperti itu.
Seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, ya, ayat yang selalu jelas sekali, gamblang sekali. Ya. Sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ini orang-orang yang terdahulu, ya, dari generasi awal, dari kalangan siapa? Muhajirin wal ansar walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan. Kata Syekh Fauzan, bi ihsanin ay bi iqanin wala yumkinu ittiba'uhum illa bi ta'allumi madhhabihim wa manhajihim fil i'tiqadat fil aqwal wa fil a'mal wa fil akhlaq. Ya, camkan baik-baik itu. Seperti itu. Tidak bisa orang itu dikatakan saya mengikuti salafus saleh, saya ini salafi yang mengikuti generasi pendahulu para sahabat, ya, kecuali dengan apa? Bi ihsan. Ya, dengan sebaik-baiknya apa? Ikutin seperti itu. Bi ihsan. Dan hal itu tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan apa? Mempelajari thariqah mereka, mempelajari manhaj mereka. Dan mengamalkan dari setiap ucapan, ya, dari setiap perbuatan, dari setiap keyakinan, dari setiap perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah wal manhaj. Jangan sampai kita ngikutin ini ngaku-ngaku, ujung-ujungnya apa? Pemerintah memiliki kebijakan langsung dikomentari, dijelek-jelekan seperti itu. Toib, ada orang yang menyimpang, ya, terus diejek, dihina fisiknya, dihina martabatnya, seperti itu. Ini bukan ajaran, ya, salafus saleh. Ini bukan manhajnya ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali para netizen biasanya kayak gini nih. Netizen, ya, entah itu orang baru ngaji, orang yang sudah ngaji, ya, seperti itu. Yang berbicara bukan apa kapasitasnya, seperti itu. Seakan dia adalah lebih pintar daripada syekh, seperti itu, lebih pintar daripada apa? Ustadznya, seperti itu. Akhirnya dari debat seperti itu. Akhirnya apa? Kelewatan batas, seperti itu. Bukannya menjelaskan tentang penyimpangan, ya, seorang tokoh, tapi ujungnya malah sampai menjelek-jelekan. Seperti itu. Tidak boleh menjelekkan pribadi seorang muslim, siapapun dia. Ya, entah itu misalnya buta, terus kita diejek-ejek buta, ya, si buta itu seluruhnya. Entah itu dia apa? Seorang tokoh, kemudian kita jelek-jelekkan fisiknya, ya, martabatnya dan seterusnya. Ini terlalu over, ini terlalu berlebihan, dan ini bukan manhaj, ya, salafus saleh yang dimana mereka disifati Allah Subhanahu wa taala dengan wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian ini umat yang pertengahan. Seperti itu, tidak berlebihan, ini ifrat, dan juga tidak tafrid. Ya, tidak ghulu, ya, dan juga tidak jarak, seperti itu. Ya, tidak kasar. Ngomong itu nggak bisa setir, seperti itu. Ngomong mulut binatang dan seterusnya keluar semuanya, waliyadzubillah. Ya, sekalipun dia menjelaskan tentang kesehatan seorang tokoh dan seterusnya, tapi ayolah ketahuilah, karena sudah menyampai ke fisiknya, ke martabatnya, ya, dan seterusnya, hal-hal yang sifatnya bukan ranah menjelaskan tentang kebenaran, maka itulah inilah yang masuk ke dalam apa? Sibabul muslim fusukun. Ya, bahwasanya mencela seorang muslim yang merupakan bentuk kefasikan. Inilah 2 poin yang bisa bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita langsung kembali di pertemuan berikutnya. Tapi kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.